Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khairul Fanjani dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi atau disebut dengan LHO. Laporan hasil observasi adalah proses untuk mendapatkan sebuah data informasi melalui pengamatan. Hasil pengamatan itu ditulis dalam laporan atau teks laporan hasil observasi. Dengan kata lain, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Jadi struktur teks LHO itu ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum, kedua deskripsi bagian, ketiga deskripsi manfaat atau simpulan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu pernyataan umum. Jadi pernyataan umum, bagian pernyataan umum berisi informasi umum tentang objek yang dilaporkan. Contohnya itu seperti nama hewan, terus nama ilmiahnya apa, seperti itu ya. Jadi pernyataan-pernyataan umum yang bisa dijabarkan atau dijelaskan atau dideskripsikan itu ya. Terus yang kedua itu adalah deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu berisi uraian hal-hal yang dilaporkan secara terperinci. Jika objek yang dilaporkan adalah hewan, uraiannya mencakup ciri, fisik, habitat, makanan, dan perilaku hewan tersebut itu seperti apa. Ketiga yaitu deskripsi manfaat atau simpulan. Berisi deskripsi manfaat objek yang dilaporkan dan ringkasan secara umum dari hal-hal yang dituliskan. Jadi itu kalau deskripsi manfaat itu manfaat dari objek yang dijelaskan tuh seperti apa. Contohnya adalah misalkan ingin mengambil tentang atau ingin meneliti tentang buah manggis misalkan kayak gitu ya. Nah, ini tuh manfaat dari buah manggis itu seperti apa. Nah, kemudian ketika sudah mengetahui manfaat dari buah manggis itu seperti apa, kita jelaskan dan kita jabarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasan teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasan teks LHO itu ada 6. Yang pertama itu kata benda umum, yang kedua kata kerja material, yang ketiga kata kopula, yang keempat itu kata pengelompokan, yang kelima itu kata keadaan, dan yang keenam itu adalah kata teknis. Oke, saya akan jelaskan satu per satu mengenai kaidah kebahasaan teks LHO. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kata benda umum. Jadi kata benda umum itu adalah yang mendeskripsikan suatu objek. Contohnya seperti ini. Teaching Factory adalah model pembelajaran berbasis produk pada jenjang SMA. Jadi kata-kata Teaching Factory itu termasuk kata benda umum karena mendeskripsikan atau menjabarkan suatu objek seperti itu ya. Terus yang kedua itu kata kerja material. Jadi kata kerja material itu adalah menunjukkan tindakan, kata-kata yang menunjukkan tindakan. Contohnya pada contoh ini, untuk menambahkan rasa atau mempercantik tampilan, adonan kue biasanya diberi bahan tambahan, misalnya pewarna dan penambah rasa. Jadi kata-kata menambahkan dan mempercantik dan diberi itu termasuk kata-kata kerja material yang digaris merahin atau yang dibentuk merahin itu termasuk kata kerja material. Selanjutnya itu kata kopula. Jadi kata kopula itu tuh menjelaskan suatu pengertian. Jadi menjelaskan suatu pengertian. Contohnya seperti ini. Kue kering merupakan salah satu kudapan jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak. Kata-kata merupakan itu termasuk kata kopula ya. Selanjutnya itu kata pengelompokan. Jadi kata pengelompokan itu adalah untuk mengelompokkan suatu objek. Contohnya
Berdasarkan cara pembuatannya, kue kering dapat dibagi menjadi beberapa macam. Kata-kata atau kalimat dibagi menjadi itu termasuk ke kata-kata pengelompokan dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Bisa dilihat seperti ini. Kemudian kata keadaan, menggambarkan atau bermakna suatu keadaan tentang objeknya. Contohnya, kue kering merupakan salah satu kudapan jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak. Kata-kata lunak itu termasuk kata keadaan karena menggambarkan suatu objeknya. Objeknya itu lunak kayak gitu ya. Yang terakhir yaitu adalah kata teknis. Kata yang bersifat ilmiah. Jadi kata-kata teknis itu kata-kata yang bersifat ilmiah. Contohnya seperti purchase berfungsi mencatat, menampilkan dan mencetak transaksi pembelian. Kata-kata purchase itu termasuk kata-kata teknis karena bersifat ilmiah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai teks laporan observasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di lain waktu. Bye.